Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kartika Sari, NIM 24 12 30 673 kelas C, Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan salah satu artikel yang dimana di sini adalah tugas kedua dari mata kuliah analisis proses bisnis. Yang dimana artikel pertamanya yaitu analisis dan permodelan proses bisnis pemenuhan pesanan UMKM. Langkah-langkah analisis proses bisnis yang pertama yaitu mengidentifikasi proses bisnis. Proses bisnis yang dianalisis adalah proses pemenuhan pesanan pada UMKM XYZ yang bergerak di bidang produksi gamer atau pakaian. Proses ini mencakup beberapa tahap utama, yaitu yang pertama pemesanan, yang kedua yaitu membeli material, yang ketiga memproduksi produk yaitu cara pengerjaan produknya, dan mengecek kualitas produknya seperti pembersihan benang, mungkin ada benang yang masih tersangkut di pakaiannya, dan pengiriman barang. Dan pengiriman barang ini sendiri juga biasa langsung diambil oleh pelanggan atau melalui pengiriman. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Cara mengumpulkan informasinya itu yang pertama melalui wawancara dengan pemilik UMKM, dan yang kedua itu melalui dokumen fisiknya, dan yang ketiga itu observasi langsung ke tokonya. Dan memetakan proses. Yang pertama itu pelanggan memesan, yang kedua pemilik cek stok, yang ketiga pelanggan membayar DP-nya dulu, baru produk disiapkan, baru mulailah perbaikan produk, pengiriman, dan melunasi pembayaran. Yang keempat itu menganalisis kelemahan dan hambatannya. Itu yang pertama pengecekan kapasitas produksi secara manual, yang dimana ini proses ini memakan waktu yang lama dan sebaiknya diotomatisasikan saja. Dan yang kedua itu negosiasi harga bahan baku. Aktivitas ini sering tidak menghasilkan harga yang lebih murah dan hanya membuang waktu saja. Dan yang ketiga itu kebijakan membayar DP. Dengan ini pesanan baru diproses setelah pelanggan membayar DP, tetapi tidak ada kebijakan yang jelas tentang jumlah DP yang harus dibayar. Dan yang terakhir itu menanyakan kebutuhan pelanggan yang tidak jelas. Ini sering menyebabkan bolak-baliknya suatu komunikasi. Lalu yang kelima itu merekomendasikan perubahan. Yang sini ada 3, yaitu lebih baik menggunakan formulir katalog, dan yang kedua menjalankan beberapa aktivitas bersama supaya prosesnya itu lebih cepat, dan yang ketiga itu mengurangi komunikasi berulang antar pelanggan supaya tidak membuang-buang waktu. Yang keenam yaitu mengimplementasikan perubahan. Sini ada 3, yaitu pertama pelatihan tenaga kerja untuk memahami sistem baru yang diterapkan. Yang kedua itu menggunakan sistem ERP untuk mengelola pesanan, pencatatan stok, dan laporan keuangan, yaitu supaya lebih mudah pastinya. Dan yang ketiga itu implementasikan sistem pemesanan online untuk mengurangi kontak langsung dengan pelanggan. Dan yang terakhir melakukan evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja proses melalui proses bisnis, dan yang kedua itu monitoring untuk mengidentifikasi hambatan baru dan memastikan efektivitas perbaikan yang telah diterapkan. Baik, sampai situ saja videonya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.